Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rizky Arifin, Hafidatul Aulia, Nisaul Barkah, Leli Nur Fitriani, dan Afid Rahmatullah akan menjelaskan sebuah materi tentang seleksi dan penempatan sumber daya manusia. Yang pertama ada definisi seleksi sumber daya manusia. Di sini ada beberapa pengertian seleksi sumber daya manusia menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Mattis dan Jackson, seleksi sumber daya manusia adalah proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi. Kemudian ada Hasibuan, yaitu proses identifikasi dan pemilihan orang-orang dari sekelompok pelamar yang paling cocok atau yang paling memenuhi syarat untuk jabatan atau posisi tertentu. Materi selanjutnya ada ilustrasi seleksi sumber daya manusia. Bisa kita lihat dari sekian banyaknya pelamar yang mengirimkan berkas, peserta akan diseleksi kelengkapan berkasnya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Setelah lolos seleksi berkas, kemudian ada tes kemampuan. Setelah lolos tes kemampuan, peserta akan diwawancarai oleh HRD perusahaan. Kemudian peserta yang lolos tes wawancara, peserta akan dites kesehatannya. Jika sudah, itulah keputusan akhir perusahaan, yang mana berarti peserta tersebut sudah bisa atau sudah diterima di perusahaan tersebut. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi seleksi sumber daya manusia. Yang pertama ada internal organisasi terkait perencanaan sumber daya manusia, analisa jabatan, anggaran, dan lain-lain. Di dalam internal organisasi harus dipertimbangkan juga dalam merekrut dan menyeleksi tenaga kerja baru. Misalnya, besar kecilnya anggaran yang dialokasikan untuk belanja pegawai, menentukan berapa banyak pegawai baru yang boleh direkrut, untuk memangku jabatan apa dan melakukan pekerjaan apa. Juga apakah untuk mengisi lowongan baru yang tersedia atau apakah untuk mengganti tenaga kerja lama yang karena alasan tertentu seperti berhenti atas permintaan sendiri, memasuki masa pensiun, atau karena ada pegawai yang meninggal dunia. Kemudian ada penawaran tenaga kerja terkait banyak sedikitnya pelamar. Yang ketiga, ada tantangan etis terkait integritas metode seleksi dan panitia seleksi. Yang dimaksud di sini yaitu bahwa perekrut tenaga kerja memegang peranan penting dalam menentukan siapa di antara pelamar yang diterima dan siapa yang ditolak. Merupakan kenyataan pula bahwa organisasi memakai tenaga kerja bahwa pelamar bermutu setinggi mungkin. Menggabungkan kedua hal itu dalam proses seleksi menuntut standar etika tinggi dari para perekrut tenaga kerja baru, karena hanya demikianlah tenaga-tenaga bermutu yang diterima dan dipekerjakan. Yang keempat, ada kesamaan kesempatan memperoleh pekerjaan atau sikap tidak diskriminatif. Yang dimaksud di sini yaitu masih saja terdapat praktek-praktek pemanfaatan sumber daya manusia yang sifatnya diskriminatif. Ada kalanya yang diskriminatif itu didasarkan atas warna kulit, daerah asal, atau latar belakang sosial. Dengan kata lain, terhadap sekelompok warga masyarakat yang diidentifikasikan sebagai minoritas diberlakukan pembatasan-pembatasan tertentu, sehingga mereka tidak memperoleh kesempatan yang sama dengan warga masyarakat lainnya untuk memperoleh pekerjaan. Ironisnya, ialah bahwa kadang-kadang pembatasan tersebut memperoleh keabsahan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu ada proses seleksi sumber daya manusia. Yang pertama ada preliminary screening, yaitu untuk memisahkan pelamar yang tidak diinginkan atau tidak sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Yang kedua ada employment test, yaitu proses yang digunakan untuk mengukur mental,
intelijensia, motorik, pengetahuan, dan keahlian kandidat. Yang ketiga, ada seleksi interview, yaitu wawancara langsung dengan kandidat untuk mengklarifikasi data dan dokumen kandidat. Selanjutnya yang keempat, ada checking of reference, yaitu proses klarifikasi referensi yang dimiliki kandidat kepada atasannya atau Departemen Sumber Daya Manusia sebelumnya terkait karakter, perilaku, dan kinerjanya. Yang kelima, ada medical examination, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui kebugaran kandidat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Yang terakhir yaitu ada final selection, yaitu rapat yang melibatkan manajer terkait dan Departemen Sumber Daya Manusia untuk memutuskan kandidat yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Selanjutnya, ada standar mode seleksi sumber daya manusia. Yang pertama ada reliabilitas, yaitu tingkat ukuran yang bebas dari kesalahan acak. Yang kedua ada validitas, yaitu sejauh apa kinerja yang diukur berkaitan dengan kinerja di tempat kerja. Selanjutnya ada bias, yaitu sejauh mana keabsahan dari metode seleksi yang ditetapkan dalam satu konteks dapat dikembangkan untuk konteks yang lain. Selanjutnya ada analis utilitas, yaitu sejauh mana metode tes dapat menghasilkan orang yang sesuai dengan yang dibutuhkan organisasi atau perusahaan. Kemudian ada legalitas, yaitu harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada jenis tes sumber daya manusia. Yang pertama ada proficiency test, yaitu biasanya disebut tes kinerja, yaitu untuk mengukur kebutuhan pengetahuan dan keahlian dari individu melalui pengalaman dan pelatihan yang dimiliki. Yang kedua ada intelligency test. Tes ini mengukur kemampuan belajar dalam memahami pertanyaan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dalam kondisi krusial. Yang ketiga ada aptitude test, yaitu tes untuk mengukur kemampuan individu untuk mempelajari keahlian tertentu. Selain melakukan tes, dalam proses seleksi juga ada wawancara pekerjaan, yaitu percakapan yang mempunyai tujuan tertentu yang melibatkan pertukaran informasi antara pewawancara dan pelamar. Tujuan adanya wawancara yaitu memperoleh informasi tambahan tentang pelamar, memberikan informasi kepada pelamar, mempromosikan perusahaan, dan menciptakan hubungan baik. Isi wawancara akademik yang pertama ada kualitas pribadi yang meliputi penampilan fisik, kemampuan bicara, kosakata, assertiveness atau ketegasan, dan lain-lain. Kedua, pengalaman kerja. Yang ketiga, kompetensi interpersonal. Dan yang terakhir, orientasi karir. Jenis wawancara yaitu ada wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur yaitu tanpa pedoman wawancara dan tidak menggunakan struktur atau kerangka pertanyaan. Dan sedangkan wawancara terstruktur menggunakan pedoman wawancara dan struktur atau kerangka pertanyaan yang jelas. Adapun beberapa metode wawancara. Yang pertama yaitu one-on-one interview, yaitu satu wawancara versus satu pelamar. Yang kedua ada group interview, yaitu satu pewawancara versus beberapa pelamar. Yang ketiga, board interview, yaitu beberapa pewawancara versus satu atau beberapa pelamar. Dan yang terakhir, stress interview, yaitu secara sengaja ingin menciptakan suasana yang menekan pelamar, baik melalui pertanyaan-pertanyaan maupun rekayasa kondisi saat wawancara berlangsung. Penempatan sumber daya manusia. Definisi penempatan pegawai.
menurut Hasibuan, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima lulus seleksi pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya dan mendelegasikan wewenang kepada orang tersebut. Menurut Mangku Prawira, adalah penugasan seseorang pada suatu jabatan yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimilikinya. Penempatan merupakan penugasan atau penugasan kembali dari seorang karyawan pada sebuah pekerjaan baru. Tujuan penempatan pegawai menurut Sastro Hadiwiryo yaitu untuk menempatkan pegawai sebagai unsur pelaksana pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kriteria, kemampuan, kecakapan, dan keahlian. Berikut adalah ilustrasi penempatan sumber daya manusia. Ada 2 PT PHP, yang satu di Jakarta dan yang satu di Semarang, di mana P merupakan karyawan baru, kemudian 1, 2, dan 3 merupakan jabatan, lalu A ke B merupakan beda divisi, kemudian dari B ke C bisa jadi divisi yang sama tetapi di tempat yang berbeda. Pertimbangan dan faktor penempatan sumber daya manusia. Pertimbangan penempatan sumber daya manusia. Yang pertama, adanya kecakapan yang dimiliki calon karyawan yang akan ditempatkan dan kemampuan untuk bekerja sama dengan karyawan lain. Maksudnya, calon karyawan harus cepat tanggap dalam melakukan pekerjaannya dan bisa bekerja sama dengan karyawan yang lain. Yang kedua, adanya uraian jabatan yang jelas mengenai jabatan yang lowong tersebut. Contohnya, dalam suatu perusahaan, pada bagian staf akuntansi sedang mengalami kekosongan jabatan karena karyawan sebelumnya resign. Yang ketiga, adanya kebijakan penempatan karyawan yang baku pada jabatan. Faktor penempatan sumber daya manusia. Yang pertama, faktor prestasi akademik atau kerja. Dilihat dari riwayat pendidikan dari calon karyawan, apakah latar belakang pendidikannya berhubungan dengan jabatan yang akan ditempatinya. Yang kedua, faktor pengalaman kerja. Apakah calon karyawan tersebut pernah bekerja pada bidang yang sama pada waktu sebelumnya? Faktor ketiga, faktor kesehatan fisik dan mental. Calon karyawan harus sehat secara fisik dan mental sehingga mampu untuk memenuhi kewajiban dalam melakukan pekerjaannya. Faktor keempat, faktor sikap. Calon karyawan harus mempunyai sikap dan attitude yang baik. Faktor kelima, faktor status perkawinan. Apakah karyawan tersebut sudah menikah atau belum? Faktor keenam, faktor usia. Berapa usia calon karyawan tersebut? Bentuk-bentuk penempatan sumber daya manusia. Yang pertama, ada penempatan pertama, yaitu bila pegawai baru diterima dari proses rekrutmen dan seleksi yang diadakan organisasi, ditempatkan pada satu jabatan untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab jabatan baru tersebut. Misalnya, karyawan baru langsung ditempatkan sebagai staf IT. Yang kedua, promosi. Bila pegawai dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang tanggung jawabnya lebih besar, tingkatannya dalam hierarki jabatan yang lebih tinggi, dan penghasilannya lebih besar pula. Misalnya, seorang staf biasa dipromosikan atasannya menjadi seorang manajer karena baiknya kinerja karyawan tersebut. Ketiga, ada transfer. Adalah pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan yang lain yang memiliki tanggung jawab yang sama dan level yang sama. Contohnya, seorang manajer sumber daya manusia dipindah jabatan menjadi manajer umum. Yang keempat, demosi, yaitu perpindahan karyawan dari suatu jabatan ke jabatan yang lebih rendah di dalam satu organisasi, wewenang, tanggung jawab, pendapatan, serta statusnya semakin rendah. Contohnya, seorang manajer umum diturunkan jabatannya menjadi staf biasa karena suatu hal atau kesalahan karyawan tersebut dalam bekerja. Sekian materi dari kami.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.